William Setiawan dengan username William 1011 yang Ya, selalu trending di Stockbit gak lama dan soalnya. co-founder dari Blimbing Stock Community juga. Oke. Di mana aku tahu Koko ini sebenarnya sebelum full time di market adalah seorang pebisnis juga gitu ya. Dan hari ini pastinya kan aku pengen bahas tentang keadaan market kita karena Koko update banget tentang makro gitu ya. Eh, Semua info kayak Koko tahu. Semua berita apa gitu pasti Koko pasti baca gitu. Cuma sebelum masuk ke situ, aku pengen nanya dulu nih karena ada yang mengatakan bahwa indeks kita IHSG itu selalu cerminan dari bisnis realnya, ekonomi secara realnya. Ya. Dan kalau kita lihat di first half, ancur-ancuran kan market kok. Ya. Dan aku tahu bahwa ancurnya ini memang faktor utamanya itu dari foreign investors yang mulai turun kepercayaan mereka. Tapi apakah dari sektor real juga sebenarnya sama nih, turun juga gitu? Apakah bisnis tuh lagi suffer sebenarnya secara real? Oke. Align atau enggak ya? Kalau saya berani jawab dengan pasti align. Karena ada beberapa faktor, bro. Yang pertama itu kita bicara masalah persepsi dulu lah ya, persepsi orang gitu ya. Yang banyak pengusaha itu yang kalau yang saya kenal, ya nggak usah jauh-jauh lah dari teman, dari kalangan relasi, keluarga gitu. Memang pengusaha itu rata-rata punya exposure. Entah dia mengikuti berita market atau beli saham, memang punya saham gitu loh. Nah, jadi kalau market kita drop, memang itu ntar efeknya itu lebih ke efek rasa confident. Rasa confidentnya si pengusaha itu loh. Ya dong kan kalau misalkan harga harga market jatuh sekali ke bawah, kan berarti persepsi mungkin ekonomi negara yang sedang tidak baik-baik saja, itu biasanya banyak pengusaha itu akan sedikit mengerem. Ngeremnya macam-macam, mungkin penambahan karyawan, mungkin ya antar dulu deh. Kayak semacam begitu pasti ada gitu loh. Atau misalkan sebelumnya udah ada rencana dia mau buka cabang baru atau mungkin itu semua ntar tunggu dulu deh. Nah itu efeknya. Makanya kenapa saya berani bilang ya market itu indeks harga saham gabungan itu selalu ada korelasi. Jadi bukannya benar-benar disconnect ya, ada di sininya aja juga ada. Nah yang kedua, indeks itu maksudnya market itu kan pasar modal gitu loh. Jadi kan biasanya kan kalau di dalam sebuah bisnis itu kita sebagai kalangan pengusaha ya bro, itu kan misalnya kita punya roadmap nih, kita mau bikin misalnya gue mau buka bisnis A B C D gitu ya. Nah itu kan pasti yang pertama kali kita lakukan kan gak langsung eksekusi. Pasti kan kita ada proses untuk investasinya dulu gitu kan. Nah itu kan berarti makanya kalau yang udah lama di market kayaknya sih nyadar gitu loh bahwa sahamnya biasanya jalan duluan. Sahamnya jalan duluan, misalkan sektor apalah gitu ya. Misalkan sekarang yang lagi hype sektor kapal lah ya, misalkan sektor kapal gitu loh. Sahamnya udah jalan duluan kan, saham soalnya forward looking gitu. Jadi investasi masuk dulu nih. Yang big fund, kita investor segala masuk dulu. Kita kan expect ntar berarti bisnisnya baru mungkin menghasilkan return itu mulai istilahnya konkretnya mulai ada normal gitu, berjalan dengan normal itu kan mungkin 6 bulan atau setahun dari sekarang. Nah jadi ya market itu leading. Ya itu salah satu keunggulan teman-teman kalau masuk ke market sebetulnya itu. Ya saya sering nulis ya bro ya. Gitu loh, kamu masuk ke market itu kamu sebetulnya dapat sebuah hidden benefit yang banyak orang nggak tahu gitu loh. Bahwa dengan kita masuk ke market, kita mempelajari saham gitu loh. Itu sebetulnya kita one step ahead. One step ahead bro. Kita tahu kan sektor apa aja yang mungkin jalan gitu ya. Berarti ada potensi ke depan gitu akan berkembang. Ya itu jadi ya kalau menurut pandangan saya begitu. Gitu. Jadi market akan selalu leading ya. Duluan lah, jalan duluan. Dan sebaliknya bro. Misalkan kalau kita lihat di saham nih market hari ini, sektor ini turun biasanya ntar nggak lama juga ikutan terus ya gitulah
gitu. Ya sayangnya begitu gitu ya. Tapi boleh tahu nggak? Kan Koko mungkin punya banyak temen juga yang bisnisnya itu di luar sektor bisnis Koko kan. Hmm. Kalau dikira-kira dari mungkin dari bisnis Koko sendiri atau ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain, sektor apa nih yang mungkin lagi paling bleeding gitu? Yang benar-benar lagi susah, ya properti susah. Properti ya sesuai dengan harga sahamnya kan, lagi di dasar jurang semua ya. Ya itu properti ya lagi susah. Sebetulnya kalau ditanya sekarang yang sekarang mungkin lagi rada membaik, udah mulai membaik retail. Penjualan retail udah mulai oke lah ya, udah oke kalau gitu. Kita ke mall kemana-mana udah rame. Cuma paling lagi pusing ketekan dolarnya aja. Kan banyak kan yang ngambil barang dari luar. Itu problem sih. Dolar di level segini cukup problem. Tapi kayaknya saya perhatikan kayak 18 udah jadi new normal kayaknya bro ya. Kayaknya ya. Gitu. Saya perhatikan berapa hari ini kok kayaknya kayaknya rupiah itu kayaknya udah membentuk normalnya itu di 18 gitu. Ya entahlah. Kalau saya menduga sih mungkin karena gubernur sekarang tanggal berapa bro? Sekarang tuh tanggal 6. Ya tanggal 6 ya guys. Tanggal 6 ini saya masih tunggu-tunggu belum ada kepastian itu sih siapa gubernur BI ya. Oke. Ya itu saya lagi nunggu-nunggu tuh guys. Lagi nunggu-nunggu gitu kepastian siapa gubernur BI. Kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman saham baik itu yang orang biasa atau orang yang cukup besar gitu ya. Ya mereka sebetulnya cenderung kalau si ibu ya oke gitu loh. Oke, Bu Desri. Ya itu kondusif gitu loh. Kalau itu oke. Tapi kalau ya semoga begitu. Ya, sebenarnya kalau aku lihat mungkin apa yang diharapkan orang yang penting ini aja kan kok. Tetap independensinya itu kan. Ya. Ya jangan ada yang dari pihak istana gitu. Maksudnya memang BI dan pemerintah kan harus sejalan gitu ya untuk kemajuan negaranya. Tapi tetap independensinya itu kan tetap harus ada kan. Sebenarnya itu kan. Karena kalau saya menilai Ji, sebetulnya investor itu tidak keberatan dengan pemerintah berkomunikasi dengan bank sentral itu tidak ada masalah. Ya. Soalnya kalau nggak ada komunikasi kan juga acak adut dong. Gitu lah. Emang harus ada sebuah jalur komunikasi yang baik juga gitu. Harapannya makanya kan Bu Destri itu kan banyak, kalau saya baca itu banyak yang menilai sebetulnya ini bisa jadi jalan tengah gitu loh. Bisa jadi penghubung gitu ya. Karena kan dia termasuk model, saya baca di itu ada yang mengulas gitu, termasuk model yang bisa cari solusi lah gitu. Model seperti saya harapannya sih, saya berharap sih begitu ya. Jadi ntar komunikasinya lebih baik. Nah masalah apakah bank sentral gitu harus independen, rasanya sih iya gitu. Soalnya kalau bank sentral kita sudah mulai tidak independen, yang dikhawatirkan kan berarti ntar kebijakan moneternya itu terlalu ngikutin kebijakan maksudnya cuma short term gitu loh. Ya. Karena kalau kebijakan moneter itu kan long term efeknya. Gitu. Kita bicara mungkin lebih dari 10 tahun. Sedangkan kan ya kalau sesuai undang-undang kita kan satu periode, maksudnya pemerintahan kan maksimal 10 tahun lah ya gitu loh. Gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau saya menangkap ini esensi kekhawatiran investor asing ya. Gitu. Jangan misalkan hanya jadi cuma 10 tahun, ntar di tahun ke-11, tahun ke-12 gimana ya? Bukan urusan gua, kasarnya begitu gitu kan. Itu yang dikhawatirkan gitu kan. Karena kan banyak apalagi investor itu kan kalau yang masuk itu kan mungkin memang rencananya jangka panjang, Bro. Jangka panjang. Mereka kan mungkin kalau saya masuk gede, saya bayangin saya jadi mereka juga saya mengerti sih kekhawatiran mereka gitu loh. Kan saya pengennya kan 20 tahun, 25 tahun, 50 tahun kayak Warren Buffett kan. Ya. Gitu jangka panjang gitu loh. Nah ini yang dikhawatirkan gitu loh, independensi ini. Tapi yang saya sih masih optimis karena kan memang udah diatur di undang-undang bro. Itu kan memang sudah dilindungi di undang-undang ya gitu loh. Dan apakah dalam jangka pendek maksudnya apakah pemerintah kita akan melakukan tindakan drastis? Kalau saya merasa enggak sih kayaknya. Hati kecil saya bilang sih enggak gitu loh. Sorry, drastis dalam hal apa nih kok? Ya drastis misalkan tiba-tiba ada keputusan untuk
Oh, Ya, ya biasalah ya tiba-tiba ada ya perubahan gede lagi gitu gitu. enggak sih kalau saya perhatiin udah cukup kondusif lah bro gitu loh. Karena mungkin saya merasa mungkin sekarang prioritas utama dari pemerintah Pak Purbaya dan kawan-kawan itu ya memang rupiah. Ya, Rupiah udah itu dulu deh gitu loh. Itu dibikin kondusif dulu. Syukur-syukur bisa ke 16. Amin ya 16. Cuma ya saya dikasih 17,5 aja mungkin udah optimis. Karena yang tadi. Karena saya merasa 18 itu kayaknya udah new normal. Kemarin barusan dibahas di grup. Kan saya kalau di grup tuh suka ngobrol rame-rame tuh sama teman-teman gitu kan. Kita sih menduga jangan-jangan ke 18 ini yang udah. Maksudnya kalau 17,9 aja udah dianggap bull signal. Maksudnya gitu bro. Udah dianggap bull signal gitu loh 17 gitu. Kita nggak expect ya terlalu drastis turun ke 17,5. Kalau dikasih ya nggak nolak gitu loh. Tapi ya apakah langsung sedrastis itu rasanya sih nggak sih. Karena risk premiumnya. ya. Masih ada risk premium itulah gitu loh. Dan memang kalau diperhatiin sih sebenarnya eh kalau kita ngomongin secara luas kan memang semua fiat ya rata-rata kan melemah kan. Tapi memang kita yang lebih lemah dibanding yang lain gitu kan. Makanya Betul. parah kan. Nah sebaliknya karena kita melemahnya juga kan melemahnya paling kencang, menguatnya juga paling kencang. Kalau gue lihat peer to peer ya, mesti kan kita perhatiin gitu. Misalnya dia DXY kan turun gitu loh. Ya. Kita ya pasti lebih. Bisa Kalau yang gitu. lain 0,1 gitu bisa 0,5 sendiri gitu ya. Ya seru sih makanya saya sih kalau baca-baca di thread atau apa ya ini kayaknya banyak yang nge-short sih kayaknya sih iye. Banyak trader ya bro kayak ya udahlah ya realit karena kan memang lebih luas ya gitu loh. Ya harapannya sih begitu. Jadi kalau saya pengen sebetulnya ya kalau bisa jangan ada banyak perubahan drastis dulu deh karena udah enak nih bro. Market udah cakep kan? Iya, liquidity udah mulai balik ya. Iya udah balik gitu ya. Udahlah tunggu sampai maksudnya gini, tunggu sampai sampai kondusif lah. Kalau saya sih melihatnya begitu ya. Tunggu sampai kondusif baru ntar karena untuk mengembalikan kepercayaan investor itu kan memang ya bukan suatu hal yang gampang, bro. Gitu loh. Kalau bisa ya jangan terlalu banyak yang drastis lah. Gitu. Ibu aja udah lanjutin lah gitu loh. Kalau saya usul sih ibu aja udah terusin bro. Ya, sebenarnya selain dari satu sisi itu kok, kalau diperhatiin kan mungkin yang sudah direncanakan, yang tadi secara drastis itu kan yaitu DSI kan. Sebenarnya itu juga salah satu cara pengen pendapatan negara kita jadi lebih stabil, lebih banyak dan juga akhirnya nahan rupiah juga kan. Nah tapi DSDI kan terakhir saya baca sih kalau Pak Doni, Pak Rosan bilang sih baru cuma pencatatan ya kayaknya ya. Ya. Semacam pencatatan kan ya. Ya kalau itu sih sebetulnya investor don't worry ya kalau yang itu gitu loh. Cuma tadi pagi barusan keluar lagi tuh. Saya baca berita tadi pagi. Ya maksudnya ya kalau dari foreign udah kasih warning gitu loh. Ya tapi kayaknya sih ke depannya sih mungkin arahnya mungkin jadi trader kayaknya gitu. Ya itu entah lah bro, itu ntar kita lihat aja sembari jalan. Karena kan kalau sebetulnya yang kemarin itu market kaget itu kan sebetulnya bukan end goalnya. Tapi kan yang kemarin kan misalkan dari Gov kan bilang mau 1 September udah harus jadi trader ya kan impossible. Ya. Itu yang kalau yang saya nangkep sebetulnya keresahan di situnya. Tapi kalau kita bicara long term let's say misalnya 10 tahun 5 sampai 10 tahun kita pelan-pelan menjadi traders ya. Saya sih melihat mungkin ada investor yang doesn't mind ya gitu loh. Misalkan yang kita bicara Goldman lah, BlackRock, di orang sih kayak doesn't mind gitu loh. Yang mereka worry kan selalu ya masanya 3 bulan bro gitu. Itu kan almost impossible ya gitu to achieve gitu loh. Apakah bisa langsung menggantikan semua proses volume kan volume penjualan kan besar di mana-mana dari ya PT itu ada Aro lah segala itu kan banyak. Itu gimana? Saya sih bayanginnya lebih ke mungkin karena saya juga bikin usaha gitu ya. Saya perlu karyawan berapa banyak ya bro. itu aja gue udah nggak mudeng gitu loh. Apa mungkin gitu. Nah makanya kemarin begitu Pak Rosan sama Pak Doni bilang enggak, kita baru di tahap awal nih. Awal tahun ini kita baru proses pencatatan dulu, it's okay. Sama banyak orang, sama kalau saya sih ngelihatnya sih sebetulnya peluang sih bro. Masih gini,
Misalkan kalau tesis, saya sih berpegang ke tesis kayak DSD sih pasti jadi ya. I don't know when gitu lah. Tapi rasanya sih mungkin DSD itu saya ngelihat ada kemauan keras dari pemerintah untuk ini jadi gitu loh. Nah, Jadi dalam ini as a trader itu tadi. as a trader atau as a controller pokoknya jadi. It's happening gitu loh. Itu kayaknya saya nggak lihat ada modelnya bisa mundur lagi. Karena kan kalau yang saya masih ingat kalau waktu saya baca yang S&P report itu yang dia naikin outlook kita, sebetulnya bahasa mereka itu udah approve. Kasarnya udah go ahead bro gitu. Makanya kalau udah ada approval dari dukungan dari global, seharusnya sih ini jadi prioritas ya. Gitu. Karena saya sih ngerti sih kalau misalnya dari kacamata, let's say misalkan dari kacamata konsumen kita lah ya, orang Amerika gitu yang beli sawit kita lah, saya bikin simple aja gitu ya, cerita simpelnya gitu. Kalau buat mereka kan sama aja, harga belinya kan segitu juga. With or without DSDI kan segitu juga gitu. Mereka kan konsumen ya. Makanya saya melihat konsumen sebetulnya nggak gitu. Ya terserah lah lu mau siapa. Yang penting kan gue udah kontrak sama sini, tolong dihormati. Sama ntar kan yang bakal rumit kan kalau sekarang kan jenis kontraknya itu kan B2B. Kalau ntar jadi B2G itu lain cerita sih. Gitu. Itu mereka ya mungkin harus ada adjustment di situ. Makanya itu saya bilang dari awal saya melihat kalau saya pribadi keresahannya itu lebih di are you sure 6 bulan jadi gitu loh semuanya gitu, mau langsung jadi bertransformasi jadi trader gitu loh. Kalau misalkan lebih panjang mungkin lebih make sense. Di masalah eksekusi aja bro, ujungnya sih bagus untuk kayaknya nggak ada yang deny lah ya. Kita ujungnya kan emang buat supaya kita punya pendapatan devisanya baik. Ya. Cuma di waktunya itu loh. Ya. Jangan yang kan waktu yang pidato kan maksudnya maunya Buru-buru. 6 bulan. Ya. Aduh Pak. Saya jadi Pak Rosan juga mabok kali itu gimana gitu ya. Ya itu maksudnya kan yang itu yang dikhawatirkan. Dan kalau misalkan terlalu tergesa-gesa, konsumen kan mereka bisa beli barang ke tempat lain juga, maksud saya begitu gitu. Ya. Yang elegan. Itu udah ditulis kok di S&P report, itu oke. Maksudnya yang DSDI oke. Cuma eksekusinya akan dipantau sama dia orang gitu loh. Apakah kita kerjanya make sense atau enggak gitu loh. Implementasinya. Nah, kalau balik lagi ke tadi, kamu gak mau nanya sektor apa yang menarik? Pasti tambang-tambang dong. Enggak. Oh enggak? Apa nih kalau kamu boleh tahu? Kalau saya oke. Ini tesis ya, belum tentu kejadian. Tapi kemarin keluar beritanya sih bro. Saya udah seneng ya. Ada, Pak Rosan ada sekali ngomong di TV. Aduh, apa? Nggak tahu aku. Armada Logistik Nasional. Kalau kita asumsikan ini tesis lah ya, tesis investasinya. Saya share nggak apa-apa kok. Ntar buat teman-teman bisa, siapa tahu bisa bantu koreksi saya juga gitu loh. Ini kan cuma hasil perenungan pribadi doang gitu loh. Kalau DSDI jadi, dia yang mengatur semua proses transaksi. Ya, kirim barang menurut kamu pakai kapal China, Singapura atau kapal Indonesia maunya Pak Rosan? Indo. Harus. Ini saya betting loh ya, saya lagi betting gitu. Harus. Karena gak make sense bro, kita kan negara maritim terbesar di dunia gitu loh. Gitu. Masa kapalnya kurang? Problemnya ada dua sih sekarang kalau problem depan matanya ya. Yang pertama ya doknya gak ada. Kita tuh pelabuhannya gak ada. Jadi kalau mother vessel mau kesini rada susah. Katanya begitu mother vessel gitu. Yang kedua proses shipyardnya. Galangan kapalnya kayak belum secanggih Korea atau China ya kita ya. Tapi kalau saya jadi Danantara nih, siapa tahu ada orang Danantara nonton nih ya Pak. Gitu. Invest di situ lah Pak, maritim, gitu loh. Itu menurut saya sih udah harus jadi prioritas negara ya. Mumpung kan DSD udah jadi nih, berarti orang mau beli barang semua kita tinggal bikin peraturan dulu pakai kapal Indo ya, kan ya selesai. Ya. Kita maunya pakai kapal Indo, mungkin kalau kapal Indo dapat insentif atau apa, tapi maksud saya kan karena saya tak paham bahwa industri galangan itu satu, padat karya bro, gitu. Yang kedua, butuh baja banyak,
Kan ada satu perusahaan, ya udah ketawa tuh. Manji udah ketawa aja gitu loh. Butuh baja banyak. Baja turunannya apa? Nikel. Make sense? Dan antara invest. Kalau saya sih berharap seperti gedein. Kita punya kapasitas maritim. Mau dockyard, mau shipyard, saya nggak tahu istilahnya lah ya gitu. Ya. Cuma dapat istilah cuma dari main game doang bro. Jadi tahu gitu kan. Tapi intinya pokoknya pelabuhan diberesin ya. Kalau syukur-syukur mother vessel bisa masuk lah, bisa docking di sini. Saya kalau ini nggak bisa docking itu emang Susah. capek sih bro. Lebih mahal juga kan kapal Capek. kecil ke gede gitu Iya, kan. teman saya ada cerita misalnya kirim barang ke Eropa sama kirim barang ke Manado lebih mahal ke Manado. Kan lucu gitu loh. Maksudnya ya berarti karena industri itu memang untuk pengiriman barang itu kan paling enak kan pakai kapal. Ya. Paling cost efisien gitu loh. Banyak dan antara sih kalau bisa sih masuk lah gitu. Ya. Pelindo ya. Syukur-syukur IPO atau apa I don't know ya. Rumor, gosip doang. Masih ya kan? gosip lah ya, Gosip. masih Tapi gosip. kan ya kalau itu saya sih dukung gitu loh. Jadi kalau misalkan Ya. dan antara ini efek dari DSD ini kan. Karena kan berarti dia bisa nge-push maunya pakai kapal ya. Kalau sementara itu belum ada ya mau gak mau kan berarti pengusaha-pengusaha kita paling beli kapal second kali ya. I don't know gitu ya. Memang kalau aku perhatiin sih udah mulai banyak kan kayak Banyak. ya CBR dengan aku jujur lupa nama kapalnya apa tuh yang dia mau beli katanya dengan karena ada kontrak dengan Petronas terus juga Yang ketemu sama saya gak dibahas. apa? Pak Kevin. Bu. Oh, Ya kan? Itu kan juga menarik tuh, udah jalan. Itu maksudnya kan berarti kan maksudnya bukan cuma saya doang yang berpikir begitu bro. Maksudnya banyak investor juga melihat oh kapal bisa sunrise nih. Apalagi ya saya sih berharap apalagi Pak Rosan sendiri yang ngomong armada loh. Wah saya udah di rumah tuh. Yes. Langsung jalan besokannya. ya. Banyak dan, kan? Dan memang kan kalau industri kapal kan market cap-nya nggak gede-gede kan kok. Jadi Betul, kayak masih sekali ada luas. growth tuh boom gitu. Masih luas lah gitu. Dan ya potensinya luar biasa gitu loh. Tapi kalau hasil buminya nggak terlalu. Hasil bumi Ya hasil buminya kan dari tambangnya langsung. kan cuma sawit, nikel, maksudnya gimana nih hasil bumi? Maksudnya ada ini nggak ada view nggak kok? Mungkin kira-kira Koko juga ada bullish kah Oke. di tambang apanya? Ya nikel ya bagus. Kemarin kalau saya kan emang hampir tiap bulan memperhatikan GDP report bro. Nikel Oke. bagus kemarin ya. Mantep ya datanya ya, ya kan? Gila itu. Jadi pertumbuhan ekspornya nikel oke gitu. Sebetulnya saya lihat cuma kan nikel itu kan isunya kan lebih ke karena nikel kita itu sebetulnya buat baja. Jadi selama industri baja dulu kita gila-gilaan karena kan China properti kan gila-gilaan tuh. Ya. Butuh baja banyak segala macam bla 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 ya itu ketekan di situ gitu loh. Sawit ya udah jelas. Gila juga kan penjualannya kemarin produk olahannya terutama ya. Ya kalau sawit sih saya juga lihat sebetulnya menarik karena kan ada B50 itu memang banyak analis bilang ntar bisa ngerek harga sih. B50 gitu. Sama kan El Nino nih. Ya mungkin harga sawit ya tapi sebetulnya gimana ya ngomongnya kalau El Nino itu saya nggak ngelihat terlalu positif karena kan ya harga naik tapi kan volume penjualannya juga turun. Rasanya kan begitu ya. Maksudnya outputnya nggak banyak gitu loh. Tapi yang menarik sebetulnya yang biodiesel B50 gitu loh. Saya belum lihat sih, belum lihat datanya kan baru announce nih. Gitu mungkin baru benar-benar kelihatan ntar Q3 Q4 lah ya bro. Baru benar-benar kelihatan gitu lah efeknya. Berarti lebih dalam waktu dekat ke nikel ya. Nikel, Gold? nikel yang menarik sebetulnya ini bro. Kemarin ada dari Papua udah bilang ya. Saya dapat informasi katanya kalau misalkan mau bikin motor listrik atau mobil listrik di Indonesia, kalau lu pakai nickel based battery katanya ada insentif. Kita coba koreksi saya kalau salah ya bro gitu ya. Gitu. Katanya gitu. Ini menarik. Kalau yang ini jadi ini menarik. Karena berarti kan kita punya output nikel yang buat itu ada marketnya. Ya domestik gitu loh. Ya. Itu menarik kita. Kalau Koper ya udah pas ya. Koper nggak usah sebut lah ya. Itu ada orang bullish sekali sih. Koper itu soalnya kaitannya sama gold. Oke. Gold udah naik kan? 4.300 lagi. Sekarang berapa detik ini? Tadi pagi saya lihat 43 sih. Ya, 4, sempat 43-an. 43-an. Ya.
Lu nggak mau nanya gold mau ke berapa targetnya? Gini, kalau mungkin sebelum aku nanya Koko ya aku pernah dengar sebenarnya cukup banyak lah yang bilang ya, di mana tahun ini harusnya highest-nya di 4.500 kata mereka, which means udah pernah sentuh kan. Nah, Makanya maksudnya seribon-ribonnya aku nggak expect bakal tinggi-tinggi banget kok. Tapi nggak tahu dari Koko gimana? oke. Gold nih ya, terlalu loncat langsung ke gold ya. Karena banyak teman-teman mas semuanya udah nanya ya kan, gold gimana nih, gold gimana, yang paling Betul, paling seru sih karena 4.000 nggak jebol. Jadi itu benar lagi. level supportnya kan berarti 4.000 tuh. Ya. Gitu. Gold itu sebetulnya ada beberapa kejadian di makro itu yang cukup signifikan tapi mungkin gak banyak orang yang aware. Hmm. Satu, China itu kan udah yang kemarin 3 minggu ya atau bulan lalu saya lupa pastinya lah, saya baca gitu. Itu kan bank-bank dia kan sekarang udah nggak bisa paper trade ya, nggak bisa. Jadi kalau gold itu katanya yang saya baca ya, nggak entah bener atau enggak. Soalnya saya cari-cari sumbernya ini cuma 1-2 doang yang ngomong gitu loh, biasa lah kalau sumber dari China ya gitulah bro lah. Kadang-kadang suka gitu dah. Gitu makanya saya healthy skeptic aja gitu. Cuma Ya. kalau yang saya baca, misal ICBC itu banknya di orang tuh itu udah nggak boleh paper trade. Berarti harus ada, kalau transaksi harus ada barangnya. Itu makanya tetap ada pembelian dari China gitu loh. Bahkan ketika harga jatuh makin kenceng belinya. Itu satu. Yang kedua ada clue lagi saya baca. Saya sih ya gue gitu sih bro, kan kerjanya gabut ya. Jadi cuma nyambungin red dot doang gitu loh. Merenung di pagi-pagi kan saya bangunnya, perlu tahu lah ya, gue bangunnya pagi ya, gitu. Kalau pagi-pagi buta tuh jam 4 pagi, jam 3 tuh cuma ngebacain gitu guys. Terus mikir sendiri, nyambungin gitu. Kalau tesisnya bener seneng juga gitu loh. Terus yang kedua yang saya baca, Hong Kong dia naikin kapasitas. Jadi di Hong Kong tuh kan dia bikin kayak semacam safe deposit gede gitu lah ya. Vault. Oke. Double. Didobelin kapasitasnya. I don't know the number ya. Gitu loh. Misalkan yang saya rada lupa, misalkan kalau nggak salah berapa, misalnya saya 100 ton lah ya gitu. 100 ton kegedean ya, 1 ton gitu. 1 ton misalnya 1.000 kilogram, ntar kan dinaikin jadi berapa gitu, didobelin. Itu yang saya baca gitu loh. Yang ketiga, ada lagi clue dari India. India kan termasuk konsumen terbesar untuk gold ya. Mereka termasuk yang terbesar di dunia bro. Karena orang India itu demen banget beli emas lah, kasarnya begitu. Jadi mereka itu dari pemerintahnya udah keluarin sebuah undang-undang yang sebetulnya mereka kan kayak ada semacam peraturan undang-undang gitu loh. Mereka keluarin sebuah peraturan yang dari situ diasumsikan bahwa level supportnya adalah 4.000. Maksudnya gua, yang di orang aja udah berpikir begitu gitu loh. Mereka kan ya bukan stupid people lah ya gitu loh. Yang dia kan maksudnya mereka kan aware sekali gitu loh pemerintahnya. Mereka sudah berasumsi bahwa 4.000 itu adalah support barunya gitu. Makanya menarik sih kalau dibilang ke 4.500, gue malah lihatnya bisa lebih ya bro. Bisa lebih this year? Bisa, I don't know gitu. Tapi misalkan kita bicara short term lah, 12 bulan sih kayak bisa mungkin ke 5.000 juga gampang kayaknya gitu loh. 5.000 untuk gold sih gede sih kok. Lumayan, jadi hampir Gede. naik 20% lah ya kita. Iya. Karena ada satu lagi motif yang luar biasa. Yang ini tadi kan berarti kita udah bicara dari Hong Kong ada kasih clue, dari China ada kasih clue, dari India ada kasih clue. Ya bank sentral kita udah tahu lah ya, semua anak-anak juga kayaknya anak-anak makro udah tahu, tetap keep buying, mereka terus beli gitu loh. Kalau yang ini lebih ke arah karena sebetulnya ada distrust sama dolarnya sejak kejadian Rusia nyerbu Ukraine sih bro, blundernya Joe Biden gitu kan, dia di freeze tuh, makanya sejak itu bank sentral mah udah ketakutan ya kan, gue nggak mau udah semuanya pegang dolar, kalau bisa mulai ada hedge itunya. Tetapi yang bener-bener ini yang saya baca beritanya sampai saya googling lu, saya compare gitu loh, dari Kevin Wars. Clue terbesar emangnya kenapa gue liat kayaknya kok gold ini bisa gila-gilaan gitu, dari Kevin Wars. Kevin Wars sudah meniadakan the Fed outlook ya. Kalau dulu kan ada tuh yang dot gitu tuh. Gak mau deh. Oke.
Itu zaman dulu itu ada satu gubernur bank sentral dari Amerika tuh namanya Paul Volcker. 19 gue lupa lu tahunnya. 1970, 1980 something like that, di era itu. Gitu. Itu mirip. Jadi banyak orang bilang, analis bilang ya Kevin itu ya Paul Volcker. Tapi apa yang terjadi dengan Paul Volcker ini? Buka chatnya, lihat sendiri. Emas waktu zaman itu gimana geraknya. Karena kan dia introduce uncertainty. Satu-satu yang certain ya berarti Gold. walaupun gue mau nambahin gitu loh. Maksudnya jangan terus tiba-tiba langsung ada HK gold gitu, enggak gitu ya. Maksudnya lebih karena kondisi makro backgroundnya kan beda. US pada tahun itu sama US sekarang different. Tetapi cara mainnya mirip nih. Gubernur Bank Sentral sebelumnya kan selalu predictable bro. Sejak Kevin itu ngomong begitu, gue udah bilang wah gila nih, ini sih gila nih. Jadi kan berarti kan semua pemain besar itu jadi uncertain kan? Ya. Maksudnya jadi in the dark gitu loh. Ya, mau nggak mau ya di hedging lah ya sama si bank-bank sentral negara-negara ya. Tambah di hedging gitu. Karena memang ya kalau waktu zaman Volcker itu kayaknya emas nyaris beggar kayaknya ya. Gitu. Makanya sekarang kalau I don't know if you guys aware gitu ya. Soalnya kan kalau saya kan memang hedging gue gold bro. Ini saya sharing ya gitu. Sorry, gold ini. Gold fisik. Gold fisik. Saya Oke. demennya beli di toko emas. Gue mau pegang barangnya gitu. Kalau dari ya ini kebiasaan lah. Mungkin the old school. Saya diajarin sama orang tua saya. Dan gak almarhum, salah dia- anyway. Karena harga gold tuh kalau ditarik kan memang juga naik terus kan. Kalau anak muda kan maunya yang pakai apps atau apa. Kalau saya old school guys, gue maunya tuh beli di pasar, di toko gue pegang barangnya. Rame bro, mulai rame lagi. Oh mulai rame lagi ya. Rame. Berarti yang ngantri-ngantri di toko Antam tuh beli di 3 juta lebih udah mulai bisa happy lagi ya. Jangan lu orang ntar ngantri ya pas udah goceng ya kan sekarang karena memang tapi inget ya kalau saya kalau gold itu beda orang beda taktik. Kalau saya sih gold lebih ke arah sebetulnya untuk hedging gitu loh. Oke. Hedging karena paling saya jaga nggak lebih dari 20% lah gitu loh. Hedging cukup segitu gitu loh. Karena konsep hedging itu kan simple. Hedging itu hanya akan bergerak dengan asumsi semua aset yang lain jatuh kan. Dia yang naik gitu loh. Ya, buat nahan lah ya. Minusnya nggak terlalu dalam. Ya misalkan ya kacau balau lah sekarang kan banyak tesis-tesis kalau baca berita serem banget ya AI bubble lah atau apa segala. Saya sih ngeri sih jujur aja ada perasaan worry juga gitu loh. Kalau semua debt crisis ya, yang lebih ngeri sebetulnya debt crisis bukan AI bubble, debt crisis itu yang paling mengkhawatirkan sebetulnya. Debt crisis kalau misalkan benar-benar terjadi debt crisis itu misalkan semua financial asset kita ngedrop, the only surviving aset menurut saya ya tadi Gold. Bukan kripto. Gue gak ngerti barangnya sih bro, ntar gue mesti belajar dah. Gue kan lu anak muda mungkin lebih jago. Kalau gue ya gitu deh, gue kadang-kadang suka bingung ini barangnya apa sih gitu ya. Gitu. Menarik sih, menarik untuk dipelajari. Bukannya saya anti ya, enggak. Belum sempat aja. Masih seru di saham. Ngertinya ya gold fisik. Iya, market saham aja kayak gak kelar belajarnya ya kan. Itu tapi saya kalau ditanya tertarik gak tertarik gitu. Saya pengen aja gitu loh belajar. Nah, balik lagi konsep tadi. Misalkan kita kalau kamu hedge 20%, terus 80% drop semua. Kasarnya, amit-amit. Jadi debu, jadi 0. 20% ini kalau dia balik beggar, kan berarti jadi 40%. You can start over. 10%-nya udah oke lah, 20% ya cukup lah gitu. 20% ya kalau beggar kan jadi 40% dari total aset. Kamu bisa memulai lagi. Nggak yang ketika if anything happen, udah nggak punya apa-apa. Itu konsep hedge, kayak asuransi lah. Kayak asuransi prinsipnya gitu loh. Kalau terjadi apa-apa, kamu bisa memulai lagi. Cukup lah ya 40% dari aset kita HK BCA kalau misalkan ke GoPay masa gak di AK? Ya kan AK dong. Kasarnya begitu. Dalam waktu dekat kan ya, serem banget. Enggak sih kalau major crash saya tipe yang tapi anything can happen sih di market bro. Tapi kalau saya pribadi berharap ya janganlah.
Kalau bisa ya gradual decline ya. Ya, yang bagus kan pelan-pelan. Pelan. Jangan yang set gitu. Jangan lantar kayak Kospi lagi ya. Kospi sih gila-gilaan bro. Itu market semua orang udah ngomongin Kospi. Nah, cuma kalau kita mulai ke sahamnya nih. Tadi kan Koko lebih fokus ke emas fisiknya. Nggak tahu kalau di Indo Koko ada view nggak untuk emiten-emiten emas? Karena di Indo tuh ada beberapa kan. Ada yang tambangnya, ada yang tradersnya. Ya. Oke. Jadi ada insight gak? Kalau saya disuruh milih tambang. Of course. Loh, kosnya sama, harganya naik. Cost untuk menambangnya kan sama aja. Harga jualnya naik ya jelas. Saya menjagokan tambang. Tapi trader juga sebetulnya ya menarik karena kan kalau harga asetnya begini naik terus, ya trader seperti Harta Dinata waktu itu kan saya pernah ketemu ya. Itu kan dijelasin sama mereka ya sebetulnya omsetnya ikutan naik. Sebenarnya menarik juga sih. Kalau saya lihat semua satu sektor industrinya bisa ketolong. Nah balik ke copper. Yang tadi pertanyaannya copper. Jauh banget ya kita ngomong copper putarnya di sini gitu. Ya karena itu serunya saham guys. Itu serunya makanya kenapa saya demen sekali masuk ke saham tuh karena saya jadi belajar begini. Dulu mah saya gak ngerti beginian bro. Awalnya dari nol juga. Waktu pertama kali masuk ke dunia ini mah dari nol. Gak ngerti tuh apa kapal lah, spot lah, gak ngerti gitu. Tiap hari belajar. Sudah berapa tahun kok di dunia saham? Saya pertama masuk 2022 kayaknya. Benar-benar mulai serius ya. Sebelumnya paling cuma beli BCA doang lagi. Seperti orang pada umumnya bro. Zaman dulu 2000 pas zaman COVID, sebelum COVID ya belinya apa BCA. 3,5 tahun untuk dapat insight kayak gini sih. Koko geek banget sih berarti semua dibacain. kan gue bukannya terkenal dulu kalau posting pagi-pagi mulu jam 3 ya. Ya karena emang saya bangun jam segitu udah bangun. Karena kan pengen ngeliatin yang market US. Ya, dan apa mungkin kebijakan apa ya kan biasanya jam-jam segitu udah keluar ya. Karena kan yang saya pelajarin itu emang terkait sih market US sama market Indo, money flow-nya gitu loh. Ya. Saya ngeliatin tuh chartnya geraknya begitu, terus lihat update tuh kalau ada berita begini ntar geraknya begini. Demen, saya sih demen sih, maksudnya kayak gini-gini demen gitu loh. Jadi mempelajari yang ininya. Makanya kan kalau saya suka nulis di Stockbit atau ngobrol ke teman-teman terutama yang masih muda gitu loh. Masuk ke saham itu jangan fokus ke cuannya doang gitu loh. Yang ininya tuh jauh lebih. Karena kan kalau yang skill dan jam terbang dan knowledge wawasan itu kan everlasting bro. Lu mau sampai tua juga kepake gitu loh sama wawasannya. Itu makanya kalau masih muda-muda Stockbit kan banyak anak muda ya. jangan cuma gitu doang lah mikirin itu ya doang, mikirin belajarnya. Gue tiap hari sampai sekarang juga masih. Cuma waktu lagi beres aja males gak bisa pelajarin gitu. Ya udah gitu. Kalau tapi sekarang udah mulai lagi. Udah mulai bangun terus pagi memperhatikan ekonomi makro ya. Oke balik ke copper deh. Tadi gak dijawab copper ya. Balik ke copper soalnya gini. Yang saya pelajarin, kenapa harga emas itu correlate sama harga mineral yang lain gitu ya. Soalnya kan dia kan kayak semacam base price-nya gitu loh. Oke. Jadi kalau si harga emasnya naik tinggi, biasanya mineral lain keangkat gitu dah teorinya. Teori makronya. Karena mungkin buat penambang ya mendingan gua nambang emas atau something like that gitu loh. Jadi supply yang logam-logam lain menurun. Oke. Dan trader juga kan patokannya kan to gold gitu loh. Jadi kalau ini naik ya mineral-mineral lain bisa naik. Makanya hari ini kan kalau kita lihat Antam ya, jago ya. Mantep. Aduh, kurang banyak gue belinya. Tadi awalnya kan Antam mantep ya. Yang depannya ada ya aman tuh keren banget ya gitu. Ya itu karena orang kalau saya lihat banyak yang betting mungkin sama kayak saya ini kayak gold tuh sinyalnya gara-gara si Kevin sini nggak ada outlook kan berarti naik tuh. Kayak analis, fund manager mungkin dia ngitung ya itu ikutan naik mestinya. Tambang enaknya tambang gitu bro. Jadi kan costnya kan segitu aja, sedangkan harga jualnya naik. Jujur kalau copper sama nickel kurang tahu sih kok costnya di berapa ya. Cuma kalau gold dengar sih kalau nggak salah di 1.500-an pas 1.600-an gitu. Nah, Panji kan tahu gue mah bukan manusia detail bro. Urusan detail mah lemah dah. Dan gitu. Jualnya di 4.300. Wah. Ya, kalau saya di saham karena gini, banyak sih teman-teman misalkan cerita, Kowi lu kenapa sih nggak? Maksudnya kalau detail suka salah. Karena
gue lebih demen big picture ya bro. Kalau buat gue, ini sekedar sharing lah ya, siapa tahu jadi masukan teman-teman. Kalau gue lebih demen, gue menguasai 900 emiten. Gak usah tahu terlalu detail, tapi gue tahu story-nya. Paham mau kemana ya. Ya, you know why? Biar kalau misalkan contoh hari ini ada saham yang gerak nih, tetet, sel otak gue tahu gitu. Oh story-nya begini. Gitu. Karena kan kalau jadi trader, apalagi kalau udah trader kayak saya, itu kan split second decision bro. Ini jalan nih, misalnya tiba-tiba jalan gitu. Terus kita lihat di analisa teknikal, analisa momentum, semuanya oke. Kalau story-nya nggak dapet, kan bingung kenapa jalan. Tapi kalau lu tahu story-nya, lebih mantep kan? Ya. Apakah lu harus masuk besar, apakah lu harus masuk kecil, itu maksudnya. Dan lebih objektif jadinya kan. Ya, jadi kalau saya sih bukan tipe yang sampai bener-bener tahu detail gitu, enggak sih. Ya. Enggak wasting time. Kalau buat saya ya mungkin ini debatable lah ya. Karena beda view-nya kan. Beda taktik gitu kan. lah. Kalau saya lebih demen ya saya tahu semuanya. Nah, saya nggak pernah anti masuk. Karena kadang-kadang orang suka bingung, kok lu berani sih masuk ke saham itu. Saya tidak pernah anti. Karena saya justru pengen bener-bener menguasai semua. Kalau bisa semuanya, sekarang aja belum. Tanya saya cerita makanya, aduh masuk kripto lagi, ini aja belum kelar ya tiap hari ada aja. Seru sih bro, seru. Ya. Market itu kalau approach-nya kayak begini, menurut saya jadi lebih fun gitu loh. Dan memang kalau diperhatiin kan, sebenarnya kalau secara makro, secara flow tadi itu ya, project itu kan banyak kan di Indonesia kan, WTE, terus juga mungkin yang panel surya buat ke Singapura. Terus juga belum internetan. Sahamnya jalan tuh. Yang mana nih? Ada padahal sih hari ini jalan hampir arah sih tadi. Lumayan. Jalan. Yang apa? Yang Samala, yang ada Samala-samalanya. Depannya S juga lah, kan kita nggak boleh pom nih di sini nih. Tapi depannya S jalan dia panel surya. Nggak mantau. Nggak tahu kan, tuh makanya. Kamu kalau mau sukses di market bro, kuasain story 900 emitennya semua. You can do that. Let's go. Nah tapi berarti selain copper, gold, lagi ngeliat apa lagi nih kok? Yang saya demen ya kalau yang long term ya selalu properti, karena kan menurut gue lagi ya, tapi itu lama lah, itu lama banget gitu loh. Itu nggak terlalu expect bisa cepet sih, kecuali ya. Nah tapi kalau properti sebenarnya lagi susahnya tuh di mananya? Di bunganya atau di purchasing power masyarakatnya? Purchasing power, daya beli. Jadi selain daya beli, masalah blacklist gitu loh. Blacklist BI. Kalau lo misalnya KPR nih. Yang buat ambil KPR ya. Itu tolak gitu loh. Jadi udah sampai booking fee, udah sampai DP1, DP2, bye gitu. Nah itu problematik. Tapi ya ini I know serba salah sih gitu loh. Makanya gebrakannya mungkin yang harapan saya sebetulnya banyak berharapnya itu ya baik lagi ke pemerintah ya sebetulnya ya. Harus ada solusi sih gitu loh. Yang menarik kemarin gak tahu Panji baca gak yang Pak Presiden ada signing berapa di Batang. Rumah murah. Kalau Batang aku gak tahu ceritanya. Ya itu termasuk sektor yang gue demen juga soalnya. Batang kawasan industri. Buka kawasan industri baru. Buruhnya mau tinggal di mana? Yang kawasan industri menurut itu seksi. Yang emitennya depannya K itu, yang terbang mulu. Ya gitu dah. Sama yang menarik juga sebetulnya tapi barusan udah keluar sih beritanya yang di Batam ya. Yang Batam. Ya data center kan masuk gitu. Data center menarik. Sama yang CoreWeave sebetulnya. CoreWeave kan dia bikin 360 megawatt itu gede, lumayan. Sorry, CoreWeave yang mana ya? Nggak tahu kan, ya itu muncul pernah sekali, cuma muncul doang sih sekilas di Reuters atau apa, terus itu udah lewat gitu. CoreWeave mau bikin, jadi CoreWeave menilai bahwa Indonesia itu market yang potensi buat data center. Masih belum digarap kasarnya gitu. Ya masih banyak lah yang bisa diinin ya. Ya. Kalau data center jalan, sektor apa yang saya jagokan? Pick and shovel-nya. Pick and shovel-nya. Makanya udah ada beberapa yang berapa hari ini arah-arah kan. Jangan disebut mereknya.
tadi guyur. Tapi ya kalian cari sendiri lah, pick and shovel. Bikin shovel yang Pick swasta and kan? shovel. Iya, yang Yang swasta swasta. Itu kenceng, karena kan ya berarti kan secara outlook berarti udah jelas tuh, dia kan dapat kerjaan ya, gitu loh. Earning, bisa turning. Nah makanya Indonesia sebetulnya lagi di fase yang menarik sebetulnya bro. Karena mungkin karena apalagi saya udah lama di usaha gitu ya. Ya. Memang siklus market tuh pasti muter gitu loh. Tetapi yang banyak orang-orang suka lupa itu, di dalam setiap kesulitan itu pasti ada winnernya juga. Jadi mungkin yang saya selalu bilang yang petahananya ya. Petahananya dia turun, ntar yang perusahaan-perusahaan baru yang baru dibentuk anak muda 10-20 orang itu bisa menang. Always like that. Itu sebabnya saya tidak pernah anti kepada tipe emiten apapun juga. Karena turning story itu akan selalu ada di market. Tahun kemarin, coba lah ya, wifi ya. Coba wifi kan ya, inet juga kan. Itu kan turning story tahun ini ya kayaknya udah price in sih kayaknya gitu loh. Ada yang belum jalan? Ada, banyak gitu. Nah maksud saya itu juga, tadi kan Panji kan nanya kenapa saya jadi akhirnya demen di market. Karena saya demen nyari ininya. Saya pribadi berkeyakinan bahwa kesempatan itu akan selalu ada di market gitu loh. Perusahaan-perusahaan yang turning karena sesuai dengan siklus yang tadi saya cerita. Jadi ada perusahaan yang kayak Netflix, Blockbuster lah. Blockbuster kan dulu kan di atas tuh. Dia turun ke bawah, Netflix yang diduga Netflix bisa naik ke atas, contoh saja gitu loh. Nah itu kan kalau kita jeli konsisten, kita bisa analisa mandiri dan nggak cuma fokus cuma yang penting cuan, tapi kita masuk ke market untuk dapat ilmu untuk memperhatikan yang ini, itu kan everlasting gitu loh. Ya. Itu makanya saya sangat passionate untuk ngajarin anak-anak muda bro. Ayo, tapi maksud belajar yang benar gitu ya. Market itu motivasi yang benar supaya saya pengen supaya kita punya anak-anak muda itu ntar financial literate-nya naik semua. Karena ini saya yakin kok ini sebetulnya bisa jadi modal yang cukup baik gitu loh. Plus sama tadi misalkan, jadi selain kita bisa tahu, kita juga tahu kan berarti yang problematik ya, bisnis-bisnis yang sunset gitu loh. Makanya kan saya selalu ngajarin carilah yang sunrise gitu loh. Tapi mungkin sedikit ini aja sih buat gambaran. Sebenarnya properti menurut Koko ini bukan sunset kan, lebih kayak lagi sakit aja kan. Udah dasar jurang, kasarnya begitu lah. Udah di dasar jurang sebetulnya. Cuma mungkin kalau bahasanya sunset itu kan kayak dulu apa ya, kayak ini deh mungkin ojol dengan taksi konvensional gitu. Dulu kan sunset kan dikiranya kan pasti mati nih taksi konvensional gitu. Buktinya kan enggak. Buktinya tidak. Ya. Tapi ini maksudnya properti nggak mungkin mati kan di mata Koko kan. Wah loh, nggak mungkin. Nah cuma boleh dapat gambaran Koko kira-kira kayak nanti pada saat hidupnya itu tuh tandanya apa gitu. Tadi kawasan industri. Untuk saat ini ya, kawasan industri ya. Karena kawasan industri itu buruh memang biasanya rumah-rumah itu kan rumah-rumah murah itu memang ntar dijualinnya keburu-buru gitu. Makanya saya nungguin berita itulah, cepetan beroperasi semua itu. Itu ntar mungkin sunrise. Kalau sekarang market yang sekarang properti detik ini yang lagi tren ya yang menengah atas ya. Ya masih hidup lah market yang menengah atas, bener-bener premium gitu loh. Itu masih hidup gitu. Kalau yang middle ya mungkin ada berat. Nah, mungkin juga pengen pindah ke sektor lagi, yang lain lagi, di mana aku lihat kemarin komunitas Belimbing sempat ini ya, saya visit ke GMF Aero. Iya, kayak kita diundang bro. Diundang? Diundang. Wah, boleh diceritain nggak kemarin apa aja yang dilihat di sana gitu? Jadi kemarin ya saya kurang lebih saya ajak 30 orang, 30-40 orang lah gitu ya. Jadi diundang ke bandara. Kan yang di Sota ya. Kantor GM kan hanggar utamanya di Cengkareng. Kita ke situ kemarin dapat undangan dari mereka ya. Gitu loh. Ayo komunitas mereka mau kasih lihat gitu. Ini hanggarnya begini. Saya lihat pesawat, cuma nggak boleh dipublikasi fotonya ya, mohon maaf ya guys. Gitu loh. Pokoknya ada beberapa pesawat, pokoknya pesawat yang wow gitu kan, nggak boleh gitu loh. Karena kita ya menghormati mereka lah. Mereka minta gitu, tolong jangan dipublikasikan gitu loh. Ya kita
mendengarkan juga presentasi dari Pak Direktur utamanya. Oke. Ya, jadi mereka mempresentasikan rencana-rencana ke depannya apa saja gitu loh. Boleh ceritain apa aja ke depan? Ya kalau saya lihat itu kemarin sebenarnya saya udah sharing ada beberapa. Jadi yang mungkin paling problem free float ya. Tuh. Mau diberesin kayak. Bro udah segitu aja. Ya. Bau-bau corporate action kah? Aduh. Ya. Yang jelas kan yang kalau yang kuasi kan mereka udah announce ya. Yang Ya, kuasi, itu kan ya. tinggal jalan doang kan Ya sebenarnya. itu udah tinggal jalan gitu loh. Ya tapi mungkin ya kita tahu sama tahu lah ya kuasi itu bukannya tiba-tiba langsung hari ini kuasi 2 bulan lagi dapat dividen ya enggak, itu langsung Ya. nunggu, butuh waktu gitu loh. Kalau secara bisnis ya dibilang ya mereka masih ada banyak tantangan gitu loh. Tapi saya lihat sih mungkin yang saya demen ya tim yang sekarang sih lumayan oke ya. Saya menilai Pak Direkturnya oke kok. Pak Direkturnya itu kelihatan menguasai gitu loh. Saya kan saya kalau makanya saya demen ketemu emiten gitu bro, bisa langsung menilai gitu loh. Oh deh, karena kan nih kita kan beli perusahaan kan memang salah satu yang kita beli kan CEO-nya. Itu figur yang paling penting loh bro, CEO-nya gitu loh. Yang biasa investor harus menilai itu kan apakah kompeten atau enggak gitu loh. Ya, GCG-nya. Ya, tapi kalau saya pribadi nggak terlalu, poin pertama yang saya nilai pasti CEO-nya. That dude, that guy gitu loh. Atau lady ya, ibu itu gitu. Ya. Itu yang pasti pertama saya nilai gitu loh. Oke. Mungkin sekalian nge-wrap up. Jadi kalau aku perhatiin mungkin Koko tuh sebenarnya kayak punya sektor rotationnya lah ya. Untuk flow-nya tuh lagi mau kemana. Dan secara bisnis juga lagi bagusnya kemana. Dan mungkin kalau sedikit gambaran dari yang kita obrolin adalah, mungkin boleh benerin ya Ko ya. Yang paling atas itu adalah gold, copper, sama nickel. Bener ya? Terus juga kapal, tapi mungkin kapal agak sini sedikit. Karena sebenarnya masih panjang banget story-nya. Atau juga, ya aku tahu sih ya, Danantara harusnya belum ada program ya untuk perkapalan itu ya. Belum ada kan ya. Jadi masih jauh perjalanannya. Lalu ya mungkin kalau Garuda tadi GMF bukan di sektor lah ya, lebih ke sendiri lah ya. Dia kan karena corporate action ya. Dia sendiri, dan yang paling bawahnya itu adalah properti. Dimana properti ya lagi hurting tadi yang sesuai Kong ngomong kan. Itu benar ya. Ada lagi yang mungkin aku sebenarnya ada ketinggalan nih dari sektor rotation ini nih. Himbara nggak mau dibahas. Nah itu gimana? Finance nggak mau dibahas. Finance banyak story-nya loh. Tapi story apa? Karena kalau aku lihat kan sebenarnya ya bisnis ya udah bagus-bagus aja gitu. Kalau aku lihat earnings dari Mandiri gitu, harga sahamnya aja dihancurin terus kan sama asing kan. Finance itu kuncinya di 5,29 kemarin. Oke, GDP. Finance itu selalu correlate-nya sama itu kok, perbankan ya. Saya udah lama pelajarin, saya memperhatikan sih begitu geraknya. Mirip-mirip sama GDP growth lah gitu. Jadi as long as we growth itu sebetulnya finance menarik. Itu kemarin oke lu bro. Saya lagi nunggu bantahan-bantahan dari, biasa kan koran suka tulis lah, atau apa sih lagi nunggu sih belum keluar sih. Kalau yang 5,6 kayak heboh bener ya. Ini palsu mas. Ini sih enggak sih, diem-diem nih kayak anteng aja gitu lah. Ya semoga sih angkanya ya real valid gitu maksudnya. 5,2 sih not bad lu. Ya, di atas ekspektasi juga. Iya, kan ekspektasinya 5,1. 5,2 not bad. Tapi ya memang Q3 I don't expect too much ya. Q3 gitu loh. Tapi Q2 kan oke. Berarti masih on track lah. Nah perbankan begitu. Lagian tapi kalau bicara mungkin bahasanya rada beda. Kalau saya kan sektor rotation itu maksudnya yang muter gitu bro. Ya. Cuma memang itu dulu ilmu saya belajar mungkin hampir 10-20 tahun yang lalu gitu. Kayaknya udah gak kepake sekarang. Di era serba disruption ini kayak udah gak kepake deh. Maksudnya kadang-kadang bisa balik ke sini. Gitu karena ya realitanya begitu dunia gitu. Karena kan sekarang kan cepet banget. Ntar tiba-tiba ada teknologi muncul apa itu kayaknya udah gak gitu valid lah gitu. Cuma ya ada juga mungkin beberapa yang masih pakai asumsi itu gitu loh. Cuma kalau saya belakangan sih ngeliat lebih banyak bolak-balik. Itu makanya saya demen tiap hari di market. Kan saya memperhatikan bro. Ya.
Lagi Stockbit aplikasi kan enak ya, mantap. Terima kasih. You are the best. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir buat Kowil. Pengen tahu aja sih, mungkin boleh nggak diceritain sedikit apa nih yang bisa kita ekspektasikan dalam waktu dekat? Apakah mungkin dari berita atau mungkin suatu sektor bakal apa gitu? Kalau yang tesis saya masih sama, yang area yang ntar gue pantau ketat 7.000. Indeks 7.000. Oh, IHSG. 7.000 gitu loh. Itu ya danger di situ. Sama yang masih net sell terus lah ya. Sebel gue Panji. Kenapa ya net sell mulu ya? Gitu. Ya, tapi itu susah sih. Kayak mungkin November kali ya, baru benar-benar jawaban pastinya ya. Itu saya tiap hari pasti pantau itu loh. Apakah udah mulai ada pembalikan volume inflow ya? Ya. Gitu. Ya itu aja sih sebetulnya kalau yang dari makro ya. Nanti kalau ada yang breaking news kan biasa gue share kan ya itu. Ntar juga trending postingannya. Gue alah sekarang lebih banyak ngumpet. Kan udah bullish, gue sudah tidak dibutuhkan. Katanya begitu kata anak-anak kan. Dasar ya gitu. Tapi sorry, yang tadi yang kalau IHSG 7.000 danger itu belum diceritain tuh kok kenapa kok? Karena kemarin saya menganalisa dari volume lah ya. Oke. Di 7.000 itu banyak yang nyangkut. Oh. Maksudnya ketika di 7.000 saya asumsi bego aja lah ya, hitung bego gitu. Asumsi saya di 7.000 itu mereka entar di posisi Siap-siap. udah bisa exit. Itu kan selalu 50-50 kan, nama investor kan gitu bro, investor 50-50. Ada yang udahlah, gue udah males, gue cabut, itu guyur. Atau yang double down. Ini kan baru kuning nih, masa sih? Gitu. Makanya titik-titik kritisnya gue lihat 7.000. Walaupun sebetulnya kemarin ada yang menarik, gue udah lihat lagi analisa sebetulnya yang sekarang di 62 udah volumenya gede juga sih. Maksudnya udah mulai imbang. Itu kalau anak-anak teknikal yang anak muda teknikal ini ngerti lah yang gue ngomongin nih, volumenya udah begini tuh, tek, gitu. Di 62 juga udah terbentuk volume yang lumayan. Ya kita tunggulah, kita lihat gitu loh. Menurut saya sih selama nggak ada yang kebijakan aneh-aneh sih seharusnya ya udah ya atas aja udah, jangan turun-turun lagi gitu kan, minimal jangan jebol deh gitu Panji. Oke, I think cukup untuk bahasan hari ini. Thank you banget Kowil udah sharing-sharing dan juga ya nanti kalau misalkan ada update makro aku undang lagi ya, kita bahas-bahas lagi nih gosip-gosipnya nih. Siap. Oke, thank you Kowil, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you.